Barcelona siapkan klausul fantastis di kontrak Ansu Fati. Ansu Fati merupakan salah satu pemain muda andalan Barcelona saat ini. Ia dipelat menjadi penerus bagi Lionel Messi di lini serang Blaugrana. Namun masalahnya pemain berusia 18 tahun itu kontraknya akan segera habis. Ia bisa berstatus free agent di tahun 2022 nanti. Dilansir dari Marca, Barcelona sedang mengupayakan perpanjangan kontrak dari Ansu Fati. Mereka berencana memberikan klausul rilis bernilai besar dalam kontrak barunya dari sang pemain. Mereka menilai sang penyerang adalah aset masa depan mereka, sehingga mereka tidak mau ia dibajak oleh klub yang lain. Sehingga Barcelona berencana memasang klausul rilis senilai 1 miliar euro dalam kontrak Fati nantinya. Memberikan klausul rilis sebesar itu bukan kali pertama yang dilakukan oleh Barcelona. El Blaugrana baru-baru ini juga memperpanjang kontrak Pedri. Sang gelandang muda juga diberi klausul rilis sebesar 1 miliar euro juga. Real Madrid terus berinvestasi di pasar Prancis. Real Madrid terus memburu pemain-pemain Prancis. Media Spanyol Marca melansir bahwa Real Madrid terus melakukan investasi untuk membeli pemain asal Prancis. Beberapa pemain Prancis pun kini sudah menghiasi skuad dari Real Madrid. Karim Benzema terus menjadi ujung tombak di lini serang dan menjabat sebagai kapten tim. Di lini tengah ada pendatang baru yakni Eduardo Camavinga, dan di bek sayap kiri ada Ferland Mendy. Terkini, Real Madrid memantau beberapa pemain yang siap direkrut pada musim dingin Januari mendatang. Mereka adalah Kylian Mbappe dari PSG, Paul Pogba dari Manchester United, Jules Koundé dari Sevilla, dan juga Aurelien Tchouameni dari AS Monaco. Dengan banyaknya pemain Prancis yang notabene langganan masuk timnas, maka Madrid mengharapkan para pemain bisa cepat beradaptasi dan bisa menularkan prestasi timnas Prancis ke dalam lembaran baru Real Madrid. Barcelona jadi tim segudang cedera. Satu masalah Barcelona di awal musim ini adalah badai cedera. Dilansir dari media Spanyol yakni Marca, sudah ada 17 pemain Barcelona menderita cedera di awal kompetisi 2021-2022 dan kebanyakan yang dialami adalah cedera otot. Itu artinya 63% pemain Barcelona dari skuad yang ada sudah mengalami cedera. Maka sang pelatih Ronald Koeman harus putar otak untuk mengakali pemain-pemain yang ada. Ronald Araujo menjadi pemain terbaru yang masuk ke dalam ruang perawatan. Badai cedera pun sudah memporak-porandakan lini serang milik Barcelona. Diketahui sebelum Araujo ada nama seperti Ousmane Dembele, dan yang terakhir adalah Martin Braithwaite yang di awal musim ini mengalami cedera pergelangan kaki. Diyakini pemain asal Denmark itu akan absen hingga akhir musim nanti. Jurgen Klopp sebut Newcastle United bakal jadi klub superpower. Manajer Liverpool yakni Jurgen Klopp menyebut pembelian Newcastle United dari konsorsium Arab Saudi layaknya Liga Super Eropa untuk satu klub. Ia mengatakan kalau The Magpies akan memainkan peran yang dominan di dunia sepak bola dalam beberapa dekade mendatang. Diketahui Mohammed bin Salman membuat Newcastle United menjadi klub terkaya di dunia saat ini, melewati klub kaya raya lainnya seperti PSG dan juga Manchester City. Meski demikian, Newcastle United bisa mengacaukan sepak bola dengan uang sebanyak itu. Klopp mengatakan bahwa saat ini ada banyak pesepak bola yang sangat bagus, dan Newcastle United akan segera menemukan mereka. The Magpies bakal sudah diwartakan bakal mengincar beberapa pemain top dunia. Bahkan mereka dikabarkan tengah bersiap untuk mengganti Steve Bruce sebagai manajer dan menggantinya dengan pelatih yang lebih baik. Liverpool segera kirim draft final kontrak baru Mohamed Salah. Kontrak Salah di Liverpool akan berakhir pada tahun 2023. Sejauh ini sang winger dilaporkan masih enggan memperbarui kontraknya. Football Insider mengklaim bahwa Liverpool akan segera menuntaskan situasi kontrak ini. Mereka dilaporkan akan mengirim draft kontrak terakhir untuk Mohamed Salah dalam waktu yang dekat ini. Liverpool berniat untuk mengikat Salah dengan kontrak jangka yang panjang. Mereka meyakini bahwa ex pemain AS Roma itu masih bisa berkontribusi lebih lama untuk skuad Liverpool. Itulah mengapa manajemen Liverpool akan menawarkan kontrak berdurasi 5 tahun hingga tahun 2026 datang. Menurut laporan itu, Liverpool berencana untuk memberikan gaji yang besar bagi Mohamed Salah.
Mereka bersedia membayar sang winger sebesar 305.000 pound sterling per pekannya, sehingga sang winger menjadi salah satu pemain dengan gaji termahal di Liga Inggris. Mikel Arteta bakal cari solusi kepergian dari Thomas Partey. Mikel Arteta mengungkapkan bahwa Arsenal perlu menemukan solusi dari masalah lini tengah yang membayangi skuadnya. Arteta bakal menghadapi potensi kehilangan pemain internasional Ghana yakni Thomas Partey untuk waktu yang cukup lama musim ini. Partey akan bergabung ke Kamerun pada akhir tahun ini untuk mengikuti Piala Afrika pada tanggal 9 Januari. Dan jika Ghana bisa melaju ke partai final, Partey akan terus bermain membela negaranya hingga tanggal 9 Februari dan akan melewatkan setidaknya 3 pertandingan liga. Kisah serupa juga dialami oleh rekan timnya yakni Mohamed Elneny yang akan mewakili Mesir di turnamen tersebut. Laporan terbaru mengklaim bahwa Arteta siap untuk membeli gelandang dan juga bek sayap yang baru pada bursa transfer musim dingin mendatang. Januari, Barcelona coba boyong Donny van Beek dari Manchester United. Saat ini Van de Beek diwartakan tengah menjalani komunikasi dengan beberapa klub top Eropa. Ia meminta sang agen untuk mencarikannya klub yang baru untuk pindah di Januari nanti. El Nacional mengklaim bahwa Donny van de Beek berpotensi berkarir di Spanyol pada awal tahun nanti, karena Barcelona sangat tertarik untuk mengamankan jasanya. Menurut laporan tersebut, manajer Barcelona yakni Ronald Koeman adalah sosok yang meminta manajemen Barcelona untuk mendatangkan Donny van de Beek. Ronald Koeman mengenal dengan sangat baik sang gelandang karena Donny van de Beek adalah salah satu pemain andalannya saat ia masih menukangi timnas Belanda. Laporan itu mengklaim bahwa Barcelona tidak akan langsung membeli Donny van de Beek. Mereka akan meminjamnya terlebih dahulu selama 6 bulan dan nantinya di akhir masa peminjaman ada klausul untuk pembelian secara permanen. Raheem Sterling siap tinggalkan Manchester City. Raheem Sterling telah membuka pintu untuk pindah dari Manchester City. Barcelona yang memiliki hubungan dekat dengan klub Liga Inggris terlihat sebagai tempat baik untuk mengamankan tanda tangannya. Diketahui Sterling sangat penting bagi tim nasional Inggris selama musim panas kemarin karena mereka berhasil mencapai final Euro 2020 dan sayangnya mereka kalah dari timnas Italia. Menjadi pemain penting di timnas Inggris tidak menjamin tempatnya di Manchester City. Diketahui dia hanya memulai 2 pertandingan Liga Premier Inggris di bawah Pep Guardiola pada musim kali ini. Jika ada opsi untuk pergi ke tempat lain untuk waktu bermain yang lebih banyak, saya akan terbuka untuk itu, ucap Sterling seperti dilansir dari The Guardian. Setelah tersingkir dari pemain inti pada musim yang lalu, pemain berusia 26 tahun ini telah bersedia untuk meningkatkan permainannya dan akan beradaptasi untuk mendapatkan kembali tempatnya di tim Manchester City. Tetapi sekarang tampaknya pindah adalah skenario terbaik untuk Raheem Sterling saat ini. Saingi Real Madrid, Chelsea juga kejar Christopher Nkunku. Sejak musim yang lalu, nama Nkunku memang mulai naik daun di Jerman. Ia mulai tampil reguler dan memberikan performa yang apik bagi RB Leipzig. Dan Real Madrid dilaporkan tertarik dengan aksi dari Christopher Nkunku tersebut. Mereka tertarik untuk memboyong ex-pemain PSG itu ke Santiago Bernabeu pada tahun 2022 nanti. Dilansir dari Football 1, Real Madrid mendapatkan tantangan untuk merebut Nkunku. Sang pemain dilaporkan juga masuk dalam radar Chelsea di tahun mendatang. Menurut laporan tersebut, Tuchel ingin Nkunku untuk datang memperkuat timnya saat ini. Thomas Tuchel tahu betul Christopher Nkunku karena sang pemain pernah bermain di tim junior PSG saat Tuchel masih menjadi manajer Les Parisiens. Diketahui Chelsea harus siap keluar uang cukup banyak untuk merekrut Nkunku. Sang gelandang dilaporkan bakal dibanderol sekitar 60 juta euro oleh RB Leipzig. Masih mencari penyerang, Inter Milan incar Paul Onuachu. Datangnya penyerang seperti Edin Dzeko dan Joaquin Correa menambah barisan lini serang Inter Milan yang sudah punya Lautaro Martinez dan juga Alexis Sanchez. Tetapi Inter Milan tidak puas dengan itu saja. Sebagaimana yang dilansir oleh Football Italia, Inter Milan tertarik kepada penyerang geng dan juga penyerang timnas Nigeria yakni Paul Onuachu. Striker berusia 27 tahun itu punya postur tinggi setinggi 2 meter dan menjadikannya target man yang ideal.
Mengingat usia Edin Dzeko yang sudah berumur 35 tahun, wajar saja jika Inter Milan mencari penyerang yang relatif lebih muda. Apalagi Inter Milan kabarnya akan menjual Sanchez pada Januari mendatang, hingga akan menyisakan satu slot yang tersisa. Onuachu telah mencetakkan 11 gol dari total 14 laga di musim kali ini, dan telah berkembang sejak pindah ke geng dari Michelin pada tahun 2019 yang lalu. Tidak akan mudah bagi Inter Milan untuk merekrut sang pemain yang dibanderol dengan harga 25 juta euro itu, sebab Atletico Madrid dan Arsenal juga ikut mengincarnya. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Semua berita yang kami wartakan kami rangkum dari berbagai sumber media, baik di dalam maupun dari luar negeri. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi olahraga lainnya, jangan lupa mampir di channel partner kami yakni Tahu Sport. Jangan lupa untuk di-subscribe ya sob. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.